Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, sahabat Labkesmas Jakarta, salam sehat. Saya kira hari ini adalah hari yang sangat spesial buat kita para sahabat Labkesmas Jakarta. Kenapa spesial? Karena setidaknya ada dua hal. Yang pertama karena hari ini hari pertama kalinya Labkesmas Jakarta menyajikan sarana publikasi aktivitas Labkesmas dalam bentuk baru, yaitu melalui podcast. Yang kedua hal spesialnya adalah narasumber kali ini adalah pimpinan di Labkesmas Jakarta, yaitu selamat pagi Ibu Dr. Iren MKM. Selamat pagi Healthies, sahabat BB Labkesmas Jakarta. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja UPT bidang Labkesmas merupakan salah satu transformasi kesehatan yang melahirkan berdirinya BB Labkesmas Jakarta. Ibu boleh diceritakan apa sih BB Labkesmas Jakarta itu? Baik, terima kasih. BB Labkesmas Jakarta awalnya bernama BBTKL PP Jakarta. Tapi dengan adanya perubahan kebijakan, Bapak Menteri Kesehatan menginginkan semua UPT-UPT yang terkait dengan laboratorium kesehatan menjadi satu, yaitu Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Balai Labkesmas, yang mana salah satunya Labkesmas Jakarta ini dari BBTKL berubah menjadi BB Labkesmas Jakarta, tentunya dengan menyempurnakan tugas pokok dan fungsi juga dari BB Labkesmas Jakarta yang sudah ada di BBTKL selama ini, ditambah sehingga menjadi lebih lengkap dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk tugas pokok fungsi BB Labkesmas Jakarta sendiri apa ya, Bu? Tugas pokok fungsi BB Labkesmas Jakarta itu cukup luas, lebih luas daripada tugas pokok fungsi BTKL yang lalu. Nah, intinya dari seluruh tugas pokok dan fungsi Balai Labkesmas Jakarta, Balai Besar Labkesmas Jakarta itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat di bidang laboratorium dan juga di bidang penanggulangan KLB sehingga dapat membantu masyarakat agar kesehatannya lebih terjamin. Salah satu dari tugas pokok dan fungsi beberapa tugas pokok dan fungsi BB Labkesmas Jakarta diantaranya adalah melakukan bimbingan teknis. Maksudnya di sini kami memberikan bimbingan teknis pada institusi-institusi yang membutuhkan apapun itu, terkait apapun itu, misalnya kabupaten kota misalnya yang membutuhkan asistensi dari kami memberikan bantuan bimbingan teknis. Kemudian kami mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sistem rujukan laboratorium. Jadi ini terkait dengan sampel-sampel, baik sampel rutin maupun sampel-sampel yang terkait dengan sampel KLB, sampel-sampel kejadian luar biasa. Kami memberikan dukungan baik untuk pemeriksaan, penyediaan alat bahan, regen, dan lain sebagainya, sehingga semua hal yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium pada masyarakat berjalan lebih lancar. Kemudian kita juga melakukan jejaring kerja dan kemitraan, jadi kita melakukan pertemuan, advokasi, dan kemudian sosialisasi juga kepada seluruh lapisan di kabupaten kota, baik itu pemerintah daerah, laboratorium kesehatan masyarakat sendiri, sehingga lebih mengenal BB Labkesmas Jakarta dan kemudian juga tahu fungsinya apa dan memanfaatkan BB Labkesmas Jakarta untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Dan kemudian kita juga mengelola data dan informasi. Sebagai contoh, kita sudah memperoleh hasil-hasil dari hasil-hasil laporan pemeriksaan dari sesuatu hal misalnya, maka tugas kami di sini adalah melakukan pengolahan, kemudian juga menyebarluaskan informasi melalui media-media yang dimiliki oleh BB Labkesmas Jakarta seperti web sendiri, Facebook, Instagram, dan salah satunya juga melalui podcast ini. Kemudian kita juga melakukan intervensi perubahan perilaku, jadi kegiatan-kegiatan yang berupa intervensi perubahan perilaku, melakukan penyuluhan dan lain sebagainya, dan kemudian juga melakukan pengembangan teknologi tepat guna. Kemudian kita juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang ada, apakah sudah terlaksana atau belum. Kemudian sebagai institusi, kami juga melakukan penyusunan rencana program, rencana anggaran, agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini tugas pokok dan fungsi utama kami, yaitu melakukan pemeriksaan yang terkait dengan laboratorium kesehatan masyarakat. Dan kemudian melakukan surveillance kesehatan berbasis laboratorium, apalagi ini. Nah, inilah bedanya dengan surveillance masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Nah, kalau teman-teman puskesmas, teman-teman kabupaten mungkin juga melakukan surveillance,
Tapi bedanya mungkin kami di sini adalah berbasis laboratorium. Jadi di samping kami melihat kondisi surveillance di masyarakat, kami juga melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung pemeriksaan surveillance tersebut. Nah, kemudian kita juga mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan dan lingkungan di wilayah layanan kami, kemudian melaksanakan berbagai pemodelan, dan salah satu fungsi kami juga adalah mengembangkan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna itu adalah sesuatu yang sederhana dan dapat lagi kembali dimodifikasi dan ditiru oleh masyarakat yang terkait dengan adanya masalah kesehatan di tempat itu. Sebagai contoh misalnya airnya kotor misalnya. Nah, kita buatlah teknologi sederhana yang murah dan mampu tiru, yaitu misalnya dengan penjernih air dan lain sebagainya, sehingga air tersebut menjadi sehat dan dapat digunakan oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya kira selain tugas pokok yang sangat strategis tadi, sebenarnya BB Labkesmas Jakarta ini memiliki cakupan wilayah yang sangat besar ya Bu. Setidaknya ada 4 provinsi besar yang menjadi wilayah binaan kita, Jakarta, Jabar, Banten, dan Kalbar. Selain itu jumlah Labkesmas yang menjadi tanggung jawab kita, wilayah binaan kita itu ada Tier 3 sebanyak 4 Labkesmas, Tier 2 ada 39 Labkesmas, dan Tier 1 sebanyak 1915 Labkesmas. Tentu perlu sosok pemimpin yang sangat handal, Bu. Dan Ibu Iren ini ternyata diberi tanggung jawab tersebut. Ibu bisa ceritakan nggak perjalanan karir Ibu sampai saat ini sehingga diberi tanggung jawab yang besar dalam memimpin Labkesmas Jakarta ini? Baiklah, sebelum saya cerita tentang saya, mungkin saya sedikit mau menceritakan tentang perubahan Labkesmas yang baru. Memang di era baru ini Labkesmas ini menjadi berubah. Kalau tadinya Labkesmas ini kerjanya ya periksa laboratorium saja, tetapi ke depannya Labkesmas ini juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap kabupaten TIR. Jadi Labkesmas Jakarta itu masuk kepada TIR 4. Nah, kemudian juga ada TIR 3 yaitu lab-lab provinsi, kemudian TIR 2 yaitu lab-lab kabupaten kota, dan TIR 1 yaitu lab-lab puskesmas. Tadi Mas Dede sudah menyampaikan jumlahnya, jadi saya tidak akan mengulang lagi jumlahnya. Intinya cukup banyak lab yang ada di sini. Walaupun provinsi yang menjadi tanggung jawab kami saat ini hanya 3, yaitu DKI, Jawa Barat, Banten, dan kemudian juga Kalimantan Barat. DKI, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Barat, tetapi itu merupakan wilayah luas yang masalah kesehatannya cukup banyak. Contohnya DKI ya, DKI itu walaupun kecil gitu ya, DKI satu gitu daerah khusus ibu kota, tetapi masalah kesehatan cukup banyak. Betul. Hampir setiap minggu kami memperoleh sampel-sampel dari KLB yang ada di DKI, baik itu difteri, kemudian macam-macam ya, ada flu monyet dan lain sebagainya. Dan itu BB Labkesmas Jakarta mampu melakukan pemeriksaan. Nah, di samping melakukan pemeriksaan, BB Labkesmas Jakarta juga membantu melakukan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB, sehingga mampu memberikan rekomendasi terhadap hal-hal yang kemudian menjadi masalah pada saat itu, sehingga masalah itu dapat terpecahkan. Nah, sekarang mengenai saya ya. Yeah. Saya ini sebetulnya bertugas di BB Labkesmas Jakarta ini baru ya. Waktu itu namanya masih BBTKL, jadi hampir 2 tahun. Di mana sebelumnya saya itu bertugas lama sekali 6 tahun lebih di BBTKL Yogyakarta. BBTKL Yogyakarta adalah merupakan salah satu balai besar teknik kesehatan lingkungan juga di Indonesia ini, yang kemudian saat ini juga sudah berubah menjadi BB Labkesmas Jogja, ikut pada peraturan Permenkes 25 tahun 2023 tadi. Nah, saya sendiri sebelum di BBTKL Jogja bertugas di daerah asal saya, bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Kabid P2P, Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Bencana, itu sekitar 15 tahunan, dan kemudian sekitar beberapa bulan menjadi Kabid yang membidangi sumber daya kesehatan, baik itu sumber daya kesehatan yang terkait manusia, alat, dan lain sebagainya. Setelah itu baru saya berpindah ke BBTKL Yogyakarta pada saat itu,
yang sekarang sudah berubah fungsi juga menjadi BB Labkesmas Jakarta, dan dalam perjalanannya kemudian berpindah lagi ke BBTKL Jakarta yang dalam perubahan fungsinya menjadi BB Labkesmas Jakarta. Kira-kira seperti itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, Labkesmas Jakarta tentunya menjadi bagian dalam proses pembangunan kesehatan di Indonesia ya Bu. Seperti Ibu sampaikan tadi bahwa luas wilayah binaan yang sangat besar dengan binaan TIR laboratorium yang sangat banyak juga, lebih dari 1.000. Selain itu juga banyak dihadapi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Lalu apa harapan Ibu dalam membangun kesehatan masyarakat di wilayah layanan ini, Bu? Baiklah, terima kasih. Tentunya pertama harapan kita berpedoman kepada kenapa kita ini ada. Kita sudah mempunyai tugas-tugas pokok dan fungsi tadi, jadi harapan kita ke depannya tentunya kita bisa melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi itu. Nah, Kementerian Kesehatan sudah mempunyai konsep yang sangat bagus sekali, yaitu dengan adanya TIR. Dari TIR-TIR itu, maksud dari TIR-TIR ini adalah diharapkan masing-masing wilayah itu penanggung jawabnya ada. Nah, termasuk kita sendiri, kita sebagai TIR 4 itu nanti akan dibantu oleh TIR 3 kita, yaitu lab-lab di provinsi, TIR 2 kita yaitu lab-lab di kabupaten kota, dan TIR 1 kita yaitu di lab puskesmas. Walaupun wilayah BB Labkesmas Jakarta ini cukup besar, tetapi lab-labnya juga cukup kuat. Contohnya di DKI, Labkesda DKI itu cukup kuat, kemudian Jawa Barat, Labkesda Jawa Barat juga cukup mumpuni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya harapan kita ke depan, kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Dan di saat timbul masalah kesehatan, masyarakat dapat mengandalkan kita, BB Labkesmas Jakarta, untuk memberikan support dan dukungan sesuai dengan tupoksi yang kita punya. Yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium tentunya, yang kedua memberikan dukungan terhadap surveillance, dukungan terhadap dampak risiko dan dampak kesehatan lingkungan. Nah, tentunya ke depan kita akan lebih memperkuat itu lagi, dan ke depan juga BB Labkesmas Jakarta ini sesuai dengan ketetapan dari Permenkes, dari tugas pokok dan fungsinya juga akan mengembangkan lagi pemeriksaan ke arah yang lebih luas lagi, yaitu melakukan layanan pemeriksaan spesimen klinis. Jadi kalau contohnya mungkin selama ini Healthies semua mengenal adanya Prodia. Nah, jadi ke depannya BB Labkesmas Jakarta diharapkan juga mampu melakukan pemeriksaan seperti tersebut, melakukan pemeriksaan klinis kepada manusia, tentunya dengan harga yang cukup bersaing, cukup murah, sehingga kita harapkan di sini masyarakat lebih dapat melakukan deteksi dini terhadap kesehatannya sendiri dan dapat melakukan penanganan jika dibutuhkan. Jika selama ini BB Labkesmas Jakarta mungkin dikenal memeriksa sampel-sampel yang terkait dengan lingkungan, air bersih, air limbah yang terkait dengan makanan dan lain sebagainya. Nah, tetapi ke depan fungsi ini akan dikembangkan lagi, dan kita tentunya berharap bahwa dengan pengembangan fungsi ini kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan lebih luas kepada masyarakat, dan kita bisa menjadi semakin lebih dekat lagi dengan masyarakat. Nah, contohnya sekarang kami mengembangkan adanya podcast ini, kita juga berharap mungkin dalam setiap podcastnya nanti kami akan memberikan informasi tentang apa-apa sih yang kami lakukan di BB Labkesmas Jakarta, dan sehingga masyarakat di Jakarta dan sekitarnya tahu apa sih sebetulnya yang sekarang sedang terjadi di BB Labkesmas Jakarta, apa sih sebetulnya penyakit-penyakit yang sekarang sedang ada dan sedang banyak di wilayah-wilayah di Labkesmas Jakarta. Nanti pada sesi-sesi selanjutnya juga ada timja-timja yang akan menyampaikan terkait dengan penyakit, terkait dengan layanan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa dekat lagi, kita berada di hati masyarakat dan masyarakat juga berada di hati kami BB Labkesmas Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Iren yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalamannya dalam membangun kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di dalam bidang surveillance penyakit berbasis lab. Semoga Ibu Dr. Iren dan tim Labkesmas Jakarta mampu meningkatkan kinerja dalam membangun kesehatan masyarakat di Indonesia. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Healthies sahabat Labkesmas Jakarta, terima kasih telah mengikuti perbincangan kita hari ini. Semoga memberi manfaat yang baik buat pembangunan kesehatan di Indonesia.
tetap mengikuti podcast kita selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih.